Halo semuanya, perkenalkan saya Kira Audrey dan saya Justin Sumadi Harja. Kami dari SMAK 1 BPK Panabur Bandung. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang Bandung sebagai kota kuliner kreatif pada zaman kolonial Belanda tahun 1899 sampai 1940. Latar belakang penelitian ini adalah kota Bandung sebagai salah satu kiblat tren kuliner sudah dipadati oleh restoran dan kafe kekinian. Hanya segelintir pecinta kuliner yang terpikir untuk menikmati resep lama kuliner warisan masa kolonial Belanda. Padahal, di kota ini berdiri berbagai tempat makan menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah pada masa kolonial Belanda seperti Braga Permai dan Rasa Bakery. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perkembangan Bandung sebagai kota kuliner pada masa kolonial Belanda dari tahun 1899 sampai 1942. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kuliner warisan kolonial Belanda sebagai khazanah budaya. Masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana perkembangan Bandung sebagai kota kuliner pada masa kolonial Belanda dari tahun 1899 sampai 1942. Peneliti melakukan studi literatur dengan menggunakan 3 sumber utama. Sumber pertama adalah buku produsen On Beach Walanda Bandung karya Sudarsono Katam. Buku ini menjelaskan tentang menu sarapan serta produsen makanan dan minuman pada masa kolonial Belanda. Sumber kedua yaitu buku Peta 100 tempat jajan dan makan legendaris di Bandung karya Badi Hidayat. Buku ini menampilkan 110 tempat makan legendaris yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. Sumber terakhir diambil dari buku Wisata Paris Van Java, Sejarah, Peradaban, Seni, Kuliner, dan Belanja karya Hersuganda. Buku ini menjelaskan sejarah kota Bandung serta destinasi wisata dan kuliner di kota Bandung. Peneliti akan memaparkan beberapa konsep utama dan penelitian ini. Yang pertama, Hindia Belanda. Nama ini menjadi tanda bahwa wilayah Nusantara merupakan daerah jajahan kerajaan Belanda dan kelak diubah menjadi Indonesia. Kedua, kolonialisme, yaitu bentuk implementasi yang didasarkan pada penegakan hukum yang cukup tajam dan radikal dari negara kolonial. Lalu yang ketiga, kuliner, dapat diartikan sebagai semua jenis makanan dan minuman. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode historis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Selanjutnya terdapat 2 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama variabel bebas, yaitu zaman kolonial Belanda di kota Bandung. Yang kedua variabel terikat, yaitu kuliner kota Bandung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Spratly yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Peneliti juga membandingkan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang berjudul Melacak Akar Kreativitas di Kota Bandung Masa Kolonial oleh Ahmad Sunjayadi. Masuk ke bagian hasil pembahasan, pembangunan Jalan Raya Pos yang dibelokkan ke arah selatan menjadi cikal bakal kota Bandung. Bandung mulai ramai dikunjungi sebagai destinasi liburan khususnya oleh planters sejak kawasan Priangan dibuka untuk umum. Pembangunan Jalan Braga erat kaitannya dengan pembangunan Jalan Raya Pos. Salah satu pemicu perkembangan Brahawe adalah berdirinya toko De Vries. Keramaian De Vries membuat kawasan di sekitarnya ikut berkembang sehingga berdirilah berbagai restoran. Budaya kuliner di kota Bandung semakin marak dengan kemunculan pasar seperti Pasar Baru. Selanjutnya, pada tahun 1920, kue tradisional dan jajanan pasar mulai berkembang di kota Bandung dengan banyaknya warung dan pedagang keliling. Kue balok adalah salah satu jajanan dengan pengaruh akulturasi Hindia Belanda. Ada juga peyem sampel yang mulai dikenal orang-orang Belanda sejak tahun 1890-an. Selain itu, terdapat beberapa tempat makan yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Di antaranya, pertama ada Braga Permai Resto and Cafe atau Maison Boerewijn. Saat ini, Braga Permai masih mempertahankan menu otentik seperti On Beach Cook dan Butterstuff. Yang kedua, Bandung Milk Central atau BMC. Saat ini, BMC menjual berbagai olahan susu seperti yogurt dan milkshake. Yang ketiga, Sumber Hidangan atau Het Snoephuis. Tempat ini menjual beberapa kue seperti Bokkenpoets dan Suikerbol. Yang keempat, Warung Kopi Purnama. Menu yang paling legendaris di sini adalah roti srikaya dan kopi susu. Yang kelima, Rasa Bakery and Cafe. Menu yang paling terkenal di sini adalah Coco Royal Ice Cream. Persamaan penelitian ini dengan penelitian berjudul Melacak Akar Kreativitas di Kota Bandung Masa Kolonial adalah sama-sama membahas mengenai kuliner Bandung pada masa kolonial Belanda. Juga menyebutkan tentang berdirinya toko De Vries pada 1890-an. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan pada akar kreativitas di kota Bandung yang mulai terbentuk sejak masa kolonial Belanda. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada perkembangan Bandung sebagai kota kuliner pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bandung telah berkembang sebagai kota kuliner pada zaman kolonial Belanda yang didorong oleh pembangunan Jalan Raya Pos pada 1808 dan diawali dengan berdirinya toko De Vries pada 1899, Pasar Baru pada 1906, serta taman hiburan rakyat, warung dan pedagang keliling pada tahun 1920. Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan mengenai perkembangan kota lainnya di Indonesia sebagai pusat kuliner pada masa kolonial Belanda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.